Terima kasih Ibu Novita. Anak-anakku semua sudah di kelas lagi. Ya, halo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lemes gitu? Pulang, kita Hah? pulang. Udah Oh mau pulang? iya, Kenyangan ya? Bu, ini satu lagi Bu, ngeduduk Bu. Sudah kumpul semua belum itu di kelas? Ya. Mau ini dulu nggak? Mau tepuk-tepuk dulu nggak? Tepuk-tepuk. Gas aja. Mau langsung belajar aja, gas. Ya, gas. Mantap, semangatnya hebat semua. Baik anak-anakku, em, kalian tahu hari ini kita akan belajar apa? PKN. Iya. Anakku bukunya. Jadi Ibu mulai hari ini insya Allah setiap Senin siang, penghabisan ya, di jam penghabisan akan mengajar PKN. Ya, kalau besok hari Selasa ngajar BK itu berdua dengan Pak Samil, ya. Jadi ganti-gantian. Pak Samil kan juga selain ngajar BK, ngajar ini juga ya, informatika ya. Jadi kita masing-masing mengampu dua mapel, tapi yang satunya tandem, barengan. Sebelumnya kalian sudah pernah dapat pelajaran BK? Belum pernah? Pernah nggak sebelumnya? Belum pernah? Yang hari Rabu nggak ada pelajaran BK? Belum? Ya, baik. Sebelum kita mulai, anak-anakku, eh, Ibu mau ini dulu ya, mau share screen. Dan kita tolong diingetin ya kalau ini apa namanya kalau saya salah salah share. Kadang di sini tampilannya gimana, yang di sana tampilannya gimana. Ya nggak salah. Oke. dijelasin nanti berapa. Bel. 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 Baca, baca. Belnya tukang bakso ya? Bel. Kang bubur, Bu. Oh, tukang bubur. Bubur kan. Bubur satu. Baca satu. Kode itu kode. Bakso Dodi. Bakso Dodi. Kaset Dodi. Dodi kaset. Love you, love you. Hey. Kok nggak keluar Love you keluar? too. Imut. Gagal aku. Ya level PNG.
Boy, ngapain kamu? Jadi nggak lah. Gitu. Jadi nggak lah. Ya, ya, Dodi botak ya. Kotak punya. Ini sekolah pagi. Ih, kemarin DPR. Bukan dia kan kemarin deh. Iya, itu tadi udah ada yang udah jawab ya. Apa ini namanya? Gedung sate. Sate. Kan ya. Gedung Kemarin. apa? Gedung MPR dan DPR di Jakarta. Ya. Siapa sudah pernah lihat sebelumnya? Lihat lewat gambar? Sudah pernah lihat secara langsung? Pernah sekali diduduk. Sudah pernah masuk ke dalam? Belum. Pernah. Nggak mimpi bu. Mau jem, Bu. Nggak boleh gitu, yang benar masa dalam mimpi. Belum. Ya, nanti insya Allah suatu saat kalian akan sana ya, akan masuk ke dalamnya. Nanti kalau Bapak SPI-nya udah masuk DPR, amin ya Rabbal Alamin. Doain biar kita semua ikut ke DPR. Ya, alhamdulillah kalian sudah tahu semua ini gedung MPR DPR. Kalian mendengarkan nggak apa berita-berita terakhir ini tentang demonstrasi? Oh ya, ya. Ya, ya, Bu. Iya, coba. Iya. Kenapa gara-garanya ya terjadi demonstrasi itu? Coba ada yang mau jawab? Pebi mau jawab, Pebi? Ada enggak? Apa bu? Oh, enggak, Bu, enggak. Apa yang menjadi penyebab? 5.000. Apa yang menjadi penyebab timbulnya demonstrasi yang sudah berlangsung sejak sudah seminggu ya, dari tanggal 25 Agustus tuh pertama kali. Sampai hari ini, 1 minggu itu lumayan luar biasa ya. Gara-gara kenapa? Coba tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan. Taruh. Pajak naik. Pajak naik, betul. Apalagi? Korupsi naik. Korupsi. Korupsi, betul sekali. Aja lewat. Bang Baru Darwin. Silakan keadilan. Nuklir. Tadinya belum. Hilangnya keadilan. Hilangnya keadilan. Wah, hebat jawabannya. Karena korupsi, pajak naik, hilangnya keadilan, apalagi? Orang memanusiakan manusia. Kurang memanusiakan manusia. Apalagi? Karena lagek, DPR lagek. DPR naik itu. Lagek bu, renteng, renteng wae bu. Apa bahasa Indonesia Ibu nggak ngerti? Apa itu? Sombong bu. Sombong. Nggak mau mendengarkan. Ya. Aku. Terus apa lagi? Jarang keluarnya, jarang mandi. Siapa itu? Coba yang dari Marga Mulia, Tadi jadi Jatisari semua. Marga Mulia apa? Tadi sudah korupsi, pajak naik, terus hilangnya keadilan, keren. Kurang memanusiakan manusia, wow. Sombong, nggak mau mendengarkan. Angkuh, terus apa lagi? Kalau dari Marga Mulia? Coba. Dari Marga Mulia. Imam? Rakyat. Menjilat rakyat. Menjilat rakyat. Menjilat. Menjilat rakyat dulu. Menjilat rakyat. Rakyat kenapa? Menjilat rakyat. Bedain.
Imam, ayo Imam. Semangat Imam. Jadi presiden. Imam. Imam apa Imam? Tahu. Citra, kenapa Citra? Apa yang menyebabkan timbulnya demonstrasi di gedung DPR? Banyak pangan. Ada lagi nggak? Banyak Bu. Banyak, masih banyak. Ya, apa aja coba? Katanya ada sengklek. Terima kasih. Hah? Iya. Haus Haus kekuasaan. kekuasaan. Jangan upah murah. Haus kekuasaan. Siapa lagi? Malaysia, Bekasi. Hah? Orang kebijakan upah murah. Oh, iya. Kenapa buruh diupah murah? Tidak bermanusiawi. Oh, kan Tidak punya marah. Menjalankan reformasi pajak termasuk menaikkan PTK. Pak Juta. 4,5 juta menjadi 7,5 juta. Terus apa lagi? Apa lagi? Adil. Yang jadi DPR, Bu. Cita-cita jadi DPR. Tanya, Bu. Ya, amin. Amin. Silakan. Korupsi DPR. Kayak orang jadi DPR nya jalan tol. Karena banyak yang Nah, diubah, Bu. anak-anakku. Kenapa? Jadi lu. Ya, anak-anakku, ini terjadinya demonstrasi ini kan ketika kalian sudah mengerti ya, sudah mengerti tentang demonstrasi, mengerti tentang adanya kekerasan, mengerti tentang kerusuhan dan sebagainya, bahkan penjarahan ya. Semoga ini menjadi bekal buat kalian yang harus kalian ingat-ingat ya, kalau nanti suatu ketika kalian punya jabatan atau punya kekuasaan, gak mesti jadi anggota DPR, dimanapun itu, agar tidak itu tadi, melakukan hal-hal yang seperti korupsi, terus berbuat tidak adil, tidak memanusiakan manusia, misalnya sombong, haus kekuasaan, terus semena-mena dengan orang lain gitu ya. Semoga ini menjadi bekal pada kalian. Terus pertanyaan Ibu selanjutnya adalah, ini kan DPR itu lokasinya di mana? Karena dia pusat kan ya, DPR itu pusat. Apa panjangannya dari DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, Dewan Perwakilan Rakyat. Dia ya, dan di Jakarta. Nah, pertanyaan Ibu adalah kenapa demo-demo itu juga terjadi di daerah-daerah, tidak hanya di DPR? Karena Gaji DPR naik. Iya, kenapa sampai ke daerah-daerah gitu? Padahal kan gedung DPR-nya adanya di Jakarta, tapi kenapa yang di daerah juga ikutan demo? Kenapa? Para tikus sudah tertemu. DPR-nya Bu, biar rubah. Satu-satu dulu perwakilan dari Jatisari. Ayo Jatisari dulu. Siapa? Di tangannya. pertanyaan Bu. Saya dekat jendela, siapa itu di belakang Sahrul? Adli. Hai Adli, kayaknya udah lama gak ketemu ya. Waktu pelajaran Ibu nggak masuk ya? Kali-kali Bu. Adli kan UUP kan ya? Ya, Bu. Oh. Adli
tuh demonstrasinya sampai ke daerah-daerah. Ada yang di Jogja, di Medan, di Kediri, di Solo, di Bandung, di mana lagi tuh? Di Medan. Kenapa mereka juga demo di daerah? Padahal kan gedung DPR-nya ada di Jakarta. Oh, yo. Hmm? Tinulatikan kerja. Kenapa, Adli? Kira. Sudah dijelaskan, Bu. Sulit dijelaskan. Coba Kika, kenapa Kika? Ayo. Kenapa sampai ke daerah? DPR akan mulai di dekat daerah ya. Hmm? Daerah ya. Karena mempengaruhi semua daerah. Ya. Iya, mempengaruhi semua daerah. Berarti di daerah itu ada DPR juga nggak? Ada. Namanya apa? DPRD. DPRD. Iya, betul. Ya, namanya DPRD. Ya. Jadi DPR ini kan di pusatnya nih. Nah, di daerah itu ada juga namanya DPRD. Ini jumlah seluruh anggota DPR dan DPRD itu luar biasa ya, sampai seluruh Indonesia itu puluhan ribu. Sampai lebih dari 20.000, lebih dari 20.000 orang, itu belum termasuk staf-stafnya. Jadi kita bisa bayangkan berapa banyaknya dana yang digunakan untuk membiayai mereka semua ini. Ya, kan udah dengar sendiri ya, ada yang di Jakarta tuh hari 3 juta, itu belum lagi yang lain-lainnya, ada uang tunjangan, ada uang apa namanya aspirasi, uang komunikasi, uang apa ini segala macam, itu sebulan mereka bisa dapat 1 miliar. 1 bulan mereka bisa dapat 1 miliar. 1 orang. Coba itu yang standar ya, coba dikalikan sekitar 20.000. Kali 20.000 jadi berapa? 1 miliar dikali 1 miliar. Coba Ujang Manarul. 1 miliar kali 20.000 jadi berapa? Oh. 20 miliar, Bu. 1 miliar kali 2.000. 20.000. Ya. 2 triliun, 2, triliun. Kuadrat. Wadi triliun. Kalau triliun nolnya berapa? Triliun. 5. 4. Manarul nggak boleh gitu. Manarul, kalau 1 juta nolnya berapa? 1 juta. Nol lah, genap. Genap. Kalau 1 miliar nolnya berapa? 7. 12. 1 miliar berapa nolnya? 8. 9. 18. Ya, betul. Kalau 1 triliun berapa nolnya? 12. Sekarang kalau 1 miliar dikali 20.000 itu jadi berapa? Ayo, tinggal ditambahin aja nolnya. Jadi ada berapa nol itu? 12. Jadi berapa? 20 triliun. Itu baru DPR-nya, belum staf-stafnya yang lain ya. Mereka biasanya punya staf khusus tuh, dari anggota DPR itu ada dana untuk stafnya lagi. Karena mereka mungkin banyak orang-orang yang ngerti tentang negara ya, tentang negara tuh gimana, politik seperti apa, tahu-tahu mereka jadi anggota aja. Jadi mereka butuh orang-orang yang pinter untuk membantu mereka dalam bekerja ya. Misalnya mereka harus presentasi, mereka harus bikin data, mereka harus ngasih masukan. Itu mereka nggak sempat belajar mungkin kan ya.
Jadi mereka butuh staf-staf lagi. Nah, itu ada lagi bayarannya gitu ya. Jadi hanya untuk biaya ini saja itu uang negara sudah luar biasa terkuras. Bayangkan ya, kan kita mau membayar itu, mau nggak mau sih ya, karena kan bayar dari pajak. Kita berharap mereka bisa menjadi wakil kita. Mereka akan membela kita, namanya wakil kan ya. Kayak misalnya di kelas nih, di Jatisari, teman-temannya minta misalnya Sarul untuk mewakili kita. Sarul nanti ngomong ke guru begini-begini ya, pokoknya harus belain kita, misalnya gitu. Imam juga seperti itu dipilih karena teman-temannya menganggap bisa melindungi teman-teman, bisa memberikan solusi, bisa menjadi juru bicara. Sesuatu gitu kan, bilangin dong ke gurunya, PR-nya jangan kebanyakan, atau boleh nggak waktu dikumpulin lebih panjang, atau misalnya nanti ujiannya diundur, atau apa kisi-kisi buat ujian gitu kan. Kita kan pilih nih wakil dari kelas kita masing-masing. Supaya mereka bisa mewakili kita untuk bicara, untuk menyampaikan aspirasi, juga untuk melindungi. Jadi kalau misalnya gurunya marah, ini kenapa dikumpulin tugas? Nah, nanti Haru sama Imam harus bisa melindungi temannya. Misalnya begini, iya Bu, mohon maaf, kami sudah berusaha yang terbaik, tapi kondisi orang beda-beda. Ada yang misalnya dia nggak bisa ngerjain karena dia harus bantuin orang tuanya ke kebun, dia nggak punya waktu lagi, atau dia kesulitan, atau bukunya hilang gitu, hujanan, hilang semua gitu ya. Jadi itu cara melindungi. Itu kita dari tingkatan kelas saja, dari kelas ini ya, kita memilih siapa yang kita anggap cocok untuk mewakili kita. Ya, kita yakin banget dia akan melindungi kita, dia bisa menjadi juru bicara yang baik, dia bisa mewakili kita gitu ya, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kesusahan gitu ya. Nah, demikian juga di DPR ini kita memilih orang-orang yang bisa berpihak sama kita sebagai orang yang diwakili. Kan tahu nih rakyatnya kesusahan nih, misalnya ada yang nggak sekolah, ada yang susah listrik, ada yang sulit pekerjaan, ada yang apa, ayo dong berikan jalan keluar gitu ya, bagaimana supaya rakyat bisa makmur, bisa sejahtera. Ayo dong bicara atas nama kami, coba dong berpikir gunain otaknya gitu ya. Kita kan pasti milih orang yang dia juga ya cukup bisa cukup cerdas ya untuk menyampaikan sesuatu gitu. Nah, kita berharap seperti itu, makanya kita mau aja uang kita dipajakin. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, boro-boro mau membela kita, yang ada malah sebaliknya. Nah, itu betul tadi tuh, makanya mereka harusnya membela kita sebagai rakyat, taunya malah korupsi. Taunya malah naikin pajak. Ya kan? Harusnya kan dengan pajak itu kita sejahtera. Tapi ini malah mereka sejahtera, bukan kita yang sejahtera. Aneh kan? Gitu. Nah, itulah memicu kemarahan rakyat. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada namanya struktur ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945. Jadi dulu itu sebelum ada amandemen, nama istilahnya amandemen, itu MPR itu ada di atas DPR, Presiden dan lainnya. Jadi MPR itu adalah yang tertinggi. Kalau sekarang diubah seperti ini. Silakan dicatat ya anak-anakku ya. Jadi yang tertinggi ini adalah semua itu harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka harus berbasis ini ya, yang menjadi landasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kapan UUD 1945 dibuat? Yang tahu? Pada tahun 1945. Tanggal berapa? 18? 19. 45. 1945. 45.
Hari setelah kemerdekaan 18 Agustus, ya betul. Ada yang hafal nggak pembukaan 1945 itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal ya. Pembukaan kan ada ya, Undang-Undang Dasar 1945. Terus gimana? Atas ya pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Pergerakan kemerdekaan pada saat dengan serangan tentara mengantarkan rakyat Indonesia mendapat pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur upaya kehidupan kebangsaan yang mekar. Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk menuju Amin. untuk membentuk suatu kemerdekaan negara Indonesia. Dengan ini menyatakan Kemerdekaannya, jangan Indonesia. Malaysia. Indonesia, Malaysia, Bekasi, well. Ya, hafal semua ya. Udah Bu. Wah, ya keren. Kalau pasal Alhamdulillah. Alhamdulillah. Babu Itu ada siapa? Ada anak kecil? ayah Jatisan. Ingin belajar dengan metode pintar. gerak-gerak langsung lulus. Langsung lah benar. Nah, ini kok ininya nggak keluar ya? Wih. Wih. Kalau ini, jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi landasan dibentuknya lembaga-lembaga negara. Lembaga itu ada namanya MPR. MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Kemudian ada presiden, ada kekuasaan kehakiman, ada BPK dan KPU. Ya. Jadi mereka ini semuanya setara. Kedudukannya setara. Kekuasaan kehakiman itu MA itu tahu kepanjangannya? MA? Majelis Agama. Iya. Sedikit lagi. Agamanya udah benar. Agama Cina. Oh bukan. Majelis Mahkamah Agama. Kalau MK apa MK? Kalau MK? Karyawan hakim. Mahkamah Konstitusi. Konstitusi. Kalau KY? Hoki. Polisial, Bu. Yudisial depannya? Komisi Yudisial. Sosial. Kalau BPK? Keuangan. Badan Pemerintah Keuangan. Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau KPU? Oh, pilih. Tentu. KPU itu
setiap kali kita mau pemilu, sudah ada yang ikut pemilu belum di sini? Sudah ada yang nyoblos belum? Tahun lalu belum ya? Nah, siapa yang udah ikut pemilu? Pemilu belum. Kayaknya ada yang udah di atas 17 tahun, belum punya KTP atau gimana? Belum. 2 tahun lagi tunggu. Udah, Bu, udah. Kami 14 1 tahun tahun lagi, ini, Bu. Udah, Bu. Lagi. 1 tahun lagi. 14 tahun kena, Bu. Bareng 14, Bu, apa emang? Oke, nah itu semua ada namanya lembaga negara itu, mereka itu dirangkum dalam 3 bagian, ya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang disebut dengan trias politika. Trias itu 3 ya, kan trias. Trias politika itu adalah teori pemisahan kekuasaan dalam suatu negara. Jadi sengaja tuh dipisahkan untuk presidennya sendiri, pembuat undang-undangnya sendiri, pengawasnya sendiri gitu ya. Tujuannya agar menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga. Silakan dicatat ya. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang adil, demokratis, yang berpihak pada rakyat. Nah, itu ada kata demokratis. Jadi harus berpihak pada rakyat. Sudah dicatat semua? Selamat tadi teh. Kesejahteraan beranak. Kan gitu. Baik lah, menjaga keseimbangan. Nah, kenapa harus berpihak pada rakyat? Karena kita menggunakannya cara republik ini dijalankan dengan cara demokratis. Demokratis itu artinya kekuasaan itu ada pada rakyat, makanya harus berpihak pada rakyat. Kalau tidak berpihak pada rakyat, itu berarti bukan demokratis ya. Makanya kenapa kita yang memilih, kita memilih orang-orang yang akan menjadi perwakilan kita. Kayak kalian lah milih siapa yang jadi ketua kelasnya, Sarul Bu, gitu kan, Imam Bu, gitu. Nah itu kita memilih. Kayak anak-anak nanti kalau ini mulai ikut pemilihan umum juga begitu, mau milih siapa ya, harus benar-benar dicari tahu ya, termasuk partainya apa. Jangan gara-gara misalnya yang ini mah ngasih duit gitu, yang ngasih duitnya nggak seberapa kan, paling cuma 100.000, 200.000, tapi selama 5 tahun nanti mereka ada ancur-ancuran ya, akhirnya di demo kan. Nah ini ya, cabang kekuasaannya itu ada 3. Anggap gini. Lah, mau lang temen. Kau diam. Imam bohong. Aduh, kumanya gue tanya payung. Lah, Karena kami tanya anak CN. Saya dengan batu. Tapi lagi apa tapi? Jadi trias politika itu terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Yang trias politika itu terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu apa? Ini yang kita sebut dengan DPR, MPR, DPD ya. Terus kemudian yang eksekutif itu ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri-menteri, dan pemerintahan non-kementerian. Satu lagi adalah yudikatif.
Nah, Ibu habis ngopi malah batuk. Sebentar ya, minum dulu. Lanjut. Yudikatif itu terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, kita bahas satu-satu ya, anak-anak ya. Sudah selesai mencatat semua? Jadi fungsinya DPR itu adalah membuat undang-undang dan menetapkan APBN. Ya. Jadi misalnya kemarin tuh mau dibuat undang-undang perampasan aset para koruptor. Ya, koruptor ini kan banyak banget asetnya ya. Ada yang punya rumah di Amerika, rumahnya tuh ada punya kolam renang, mobilnya bisa selusin, mobil satu lusin coba, dan itu mobilnya mobil-mobil yang satunya bisa semiliar gitu kan. Jam tangan, Ibu, jam tangan. Jam tangan aja 11 miliar tuh, pada tahu semua. Jam tangan 11 miliar bisa beli rumah berapa coba? Bisa satu kampung ini kita jadiin perumahan. Bisa banget. Piring, Bu, piring. Itu yang dapat jam Ibu. Wow banget. Nasina. Nah, kalau DPR-nya ini dia lebih mendukung koruptor, dia nggak akan setuju dengan undang-undang itu. Dia akan menolak. Nggak perlu katanya undang-undang itu. Akhirnya koruptor jadi seenaknya aja. Kalau dia berpihak pada rakyat, harusnya kan, ayo kita setujui nih undang-undang untuk perampasan aset para koruptor. Nanti dananya supaya nggak ada korupsi lagi dan dananya bisa terdistribusi untuk rakyat. Ya kan? Tapi karena DPR-nya ini udah kalau mendukung koruptor akan beda. Nah, jadi makanya kenapa sangat mempengaruhi suatu negara ya DPR itu fungsinya, karena dia membuat undang-undang, dan kalau sudah undang-undangnya ada, semua orang harus menjalankan. Kalau tidak dijalankan nanti bisa diadili, bisa masuk ke Mahkamah Agung, ke pengadilan, dianggap kita melanggar hukum, melanggar undang-undang, ya kan? Juga menetapkan APBN atau anggaran. Misalnya begini, harusnya misalnya anggaran untuk pendidikan itu harusnya berapa ya? Misalnya 40 triliun, 70 triliun. 100 triliun. Anggaran untuk pendidikan, untuk bikin sekolah, untuk kasih sekolah gratis, terus agar anak-anak semua bisa dapat fasilitas pendidikan yang bagus, dapat seragam gratis, kayaknya, ya kan? Harusnya. Tapi terus dananya itu yang harusnya untuk pendidikan malah diambil dan digunakan untuk yang lain, misalnya buat biaya DPR yang jalan-jalan, alasannya studi banding ya, padahal jalan-jalan, atau misalnya digunakan untuk makan bergizi gratis, padahal itu juga korupsi juga misalnya ya. Nah, jadi kalian sangat DPR itu karena menentukan apakah suatu negara ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kalau DPR dia itu mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik dan memberhentikan presiden atau wakil presiden. Ada namanya DPD. DPD ini memberi masukan atas legislasi. Ya. Nah, kalau eksekutif, dia presiden, wakil presiden itu dia memang tugasnya menjalankan pemerintahan, menetapkan peraturan pemerintah, jadi bukan undang-undang ya, tapi lebih ke peraturan. Mengangkat pejabat negara seperti menteri-menteri, misalnya ketua BPK siapa nih, siapa yang menjadi ini, kepala angkatan darat, kepala angkatan laut gitu ya. Nah, sedangkan menteri-menteri tugasnya itu mendukung tugas presiden. Namanya juga ya, pembantu presiden, menteri-menteri itu. Nah, ini ada yudikatif. Kalau yudikatif ini jadi setelah tadi dibikin undang-undangnya, kan harus dijalankan nih, dilaksanakan oleh
legislatifnya bikin undang-undang, eksekutifnya menjalankan. Kalau tidak dijalankan, nanti prosesnya akan diawasi oleh yudikatif. Jadi dia itu yang punya kontrolnya, kendalinya, yang mengawasi. Ini dijalankan nggak undang-undangnya, diterapkan nggak? Kalau tidak dijalankan artinya itu melanggar undang-undang, melanggar hukum. Nah, nanti diadili, gitu ya. Itu tugasnya yudikatif secara umum. Jadi mereka itu adalah kumpulan hakim-hakim. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Ibu mau nanya. Aku bukan sekedar bertamu. Aku minta sebuah lain. Aku dibubarkan. Bisa nggak kita membubarkan DPR? Bisa. Guru gimana? Eksekusi ibu. Baik, Abi jadi Argojona. Abi bagian video. Oh, susah Romi. DPR na. RT/RW ya bu. Gak ada yang mau bertanya? Ibu yang tanya ya. Kalau mau bertanya, tunjuk tangan. Gak ada. Oke, Ibu akan bertanya. Ibu panggil namanya. Kopi. Dimas. Ibu mau panggil Pahmi dari Madam. Ya. Pahmi. Mana Pahmi? Hah? Gak ada. Kemana? Tahu. Bohong. Tadi aja. Yang Jatisari aja tahu. Tadi ayah katanya gitu. Iya tadi tuh pulang tuh bukan kemana? Bukan kemana? Pahmi udah pulang duluan. Iya. Sekarang dari ini yang mau jadi pengacara nih Astri dari Jatisari. Ini harus tahu nih. Astri, apa yang dimaksud dengan kasasi? Kan tugas Mahkamah Agung itu mengadili pada tingkat kasasi. Maksudnya seperti apa? Tahu nih pengacara nih. Siska. Oh, Siska ya? Kalau Astri jadi apa? Jadi presiden. Oh, asli jadi apa? Oh, Jadi manusia biasa kayak cukup. Jadi influencer, Bu, influencer. PR. siapa tadi yang jadi pengacara? Siska. Siska nggak masuk ya? Siska nggak masuk. Ya udah Imas aja deh. Mas kamu jadi apa? Jadi CEO. Jadi hakim lah. Tuh, hakim Mahkamah Agung. Oh, Ina jadi CEO. Jadi CEO. Bukan segan. Katanya ibu hakim loh di pengadilan tinggi. Kalau adanya ibu hakim di pengadilan negeri. Kalau kalau ibunya ibu di kejaksaan. Wow. Hari Amin naon bu? Belum mah. Kamu nanya. Apa jadi pembantu Indonesia? Kamu bertanya-tanya. Tapi mah. Salah bu. Ya, apa Imas? Tingkat kasasi itu maksudnya gimana? Apa? Tingkat kasasi. Mengadili pada tingkat kasasi. Kan ada tuh tugas Mahkamah Agung. Maksudnya gimana? Kasih benar. Kan, Kembar.
Politisasi apa? Pembatalan putusan pengadilan. Keren. Pengadilan apa? Hah? Pengadilan Indonesia. Pengadilan. Hukum. Pengadilan hukum. Hukum. Ya iyalah hukum. Pengadilan. Nggak adil tahu. Alhamdulillah kalian. Di ketua lembong. Jadi tadi sudah betul ya, Imas ya, pembatalan keputusan. Ya, dari tingkat kan dia berjenjang dari yang pertama pengadilan negeri, kemudian ada pengadilan tinggi, baru Mahkamah Agung. Ya, ini begitu ya. Pengadilan negeri, terus apa? Kemana gue? Dodi. Jadi jangan galau pada aku. Dodi dong. Dua Namanya pengadilan itu ada tingkatan-tingkatannya, teman-teman. Beda sama ini ya, karena pengadilan itu ini hukum yang paling tinggi dibanding yang lain ya. Di bawahnya tuh ada kejaksaan, ada pengacara. Aduh sakit kepala. Mana cetaknya? Ibu Superman, Batman. Hujan nih. cuaca saya. Si hujan. Pengadilan negeri. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi. Mahkamah Agung. Nah, jadi kalau misalnya kita dianggap nih ya melanggar hukum atau kita punya masalah hukum, awalnya akan masuk ke pengadilan negeri dulu. Nah, nanti misalnya diberikan keputusannya ternyata kita nggak setuju. Misalnya kita malah dihukum 15 tahun, padahal kita merasa nggak bersalah. Nah, kita naik nih, kita batalkan keputusannya itu, namanya tingkat banding. Kita nggak setuju nih sama keputusan yang dihukum 15 tahun. Enggak, saya nggak bersalah, ini pasti ada ini nih, ada kurang tepat dalam mengambil data untuk mengusut masalahnya atau apa gitu ya. Dia ngambil tingkat banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ternyata masih juga dianggap bersalah walaupun sudah berkurang hukumannya, misalnya dari yang 15 tahun jadi hanya 5 tahun, tapi dia tetap merasa nggak bersalah. Akhirnya dia naik lagi nih ke nah ini namanya kasasi. Jadi pembatalan hukuman tadi betul. Itu kok tahu dari mana tentang pembatalan hukuman? Siapa tadi yang jawab? Yang ngasih tahu jawabannya maksud Ibu yang jawab. Tadi siapa yang bantuin jawab, Imas? Kasus Tom Lembong. Oh, kasus Tom Lembong, keren banget. Kamu ikutin ya?
Ya, tuh poin teh aku tuh. Penjelajah. Itu aja bu poin pernah sejarah poin bu. Tanya deh ibu, nggak jadi. Siapa tadi yang ikutin kasus Tom Lembong? Siapa? Manarul. Tadi yang ngasih jawaban Imas Manarul. Ya. Mantap, ya keren. Jadi belajar ya dari kasus Tom Lembong begitu ya, sampai akhirnya ke tingkat kasasi itu. Belajar dari berbagai cara ya, ternyata ya bisa dengan dari kasus-kasus yang ada di negeri kita. Iya betul, itu tadi contoh yang sangat baik sekali ya. Ada istilah apa tuh? Mens apa? Menstruasi. Bukan. Yang dari kasus Tom Lembong. Manarul. Gak ibu terus rame atau Mensrea. tinggal tipis lewat bu. Tinggal tipis lewat. Kembali kan. Ya. Iya tuh. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau Ibu lanjut lagi? Ibu yang bertanya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ini sudah, sekarang kita lanjut. Jadi sudah tahu ya trias politika tadi? Ya, pemisahan. Nah, sekarang kita lihat ya, apa tugas dari DPR. Ini spesial, kita bicara tentang DPR ya, karena lagi rame ya. Kayak kemarin Tom Lembong, kalau sekarang DPR. Kedengeran nggak suaranya? Untuk krennya itu dibakar. Isu kurang kalau orang biasa dulu. Ya, bakar jauh ke jerawat itu teh. Di Jawa. Dengarkan dulu tuh. Gak kedengaran. Oh, nggak kedengeran? Enggak, Ibu. Wih, DPR Indonesia. Oh, kedengeran ya suaranya ya? Enggak Udah full sih suara ini, udah full. Oh, nggak kedengeran kan ada tulisannya ya? Kedengaran Ibu. Teman-teman.
Ibu, ada suara Sudah. Nah, kan itu jadi sinyal. Ya tadi apa? Prolegnas itu apa? menyusun. Salah satu kan ada itunya, ada tulisannya. Tugas legislatif itu salah satunya yang penting tuh menyusun prolegnas. Menyusun prolegnas. Coba prolegnas. Kalau langsung gini. Ya. Menyusun prolegnas. Prolegnas itu ini panjangannya, ini singkatan dari program legislasi apa? Program legislasi nasional itu yaitu Program legislasi merancang RUU ya. Merancang rancangan undang-undang, membuat rancangan undang-undang. Jadi ini yang penting sekali buat apa DPR itu ya. Bahkan DPR itu bisa ini memakzulkan tuh artinya dia apa namanya ya? Anak-anak tahu nggak kasusnya wakil presiden Mahkamah Konstitusi? Siapa wakil presiden Indonesia yang sekarang? Dan itu kan sempat diwacanakan, wacana itu untuk dilakukan pemakzulan. Artinya dia dilengserkan atau disingkirkan. Nah, itu DPR bisa melakukan hal itu kepada yang tadi apa eksekutif itu, kepada presiden maupun wakil presiden. Ya. Ini bisa melakukan ini, bisa menurunkan. Ya. Nah nanti MPR itu dia tinggal ini aja, tinggal apa namanya dia yang mengesahkan. Apakah semua sudah setuju nih untuk menurunkan atau menaikkan ya, memilih gitu. Itu mereka yang mengesahkan. Lanjut lagi, ini ada pesan apa? Lanjut lagi.
sudah tadi, sekarang nah, ini kantor Mahkamah Agung. Tadi kan kita udah lihat gedung ini ya, gedung apa namanya? Gedung DPR, MPR DPR. Anak-anak, gedung MPR DPR itu seperti apa bentuknya? Kalau dilihat. Hah? Seperti bentuk apa? Coba imajinasikan. Itu dua bunga. Mirip apa? Coba ya. Tiga kura-kura. Ya, kura-kura. Itu kalau bisa dua. Kura-kura. Ya, kura-kura. Kita ngobrol atuh, Kak. Dari Jatisari atau Marga Mulia yang bilang kura-kura? Jatisari. Jatisari, siapa nama siswanya? Bangunan. Manarul nih, Manarul. Sahrul. Manarul apa Syahrul? Manarul. 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 Kenapa? Tadi Manarul yang bilang mirip kura-kura. Manarul, kenapa dia memilih bentuk dari kura-kura? Itu aku beteko. Kura-kura itu melambangkan apa? Melambangkan kekuatan. Gambar tikus tuh. Kalau kekuatan, kenapa nggak harimau aja atau gajah kan lebih kuat? Kenapa kura-kura? Kura-kura dia kalau udah terbalik dia nggak bisa ngapa-ngapain kayak kecoa, kayak kecoa kebalik. Pernah nonton film Kung Fu Panda nggak? Iya, itu siapa yang jadi gurunya yang kumisnya panjang? Sesepuh. Nah, dia kan kura-kura kan? Kura-kura itu dia itu kalau dari dia dari filosofi Yunani ya. Filosofi Yunani itu artinya apa namanya? Kura-kura. Kura-kura itu mengandung kebijaksanaan. Orang mana, Boy? Nah, kalau sekarang ini kita lihat gedung dari Mahkamah Agung ya. Kalau Istana Negara udah tahu semua kan ya. Jadi tadi dari apa namanya? Dari lembaga legislatif, gedung DPR sudah. Dari lembaga eksekutif, Istana Negara semua sering lihat ya. Kalau 17-an misalnya itu kan selalu ada tuh di Istana Negara. Ya, bisa terlihat ya. Nah, kalau ini dari yudikatif. Ini beda-beda gedungnya, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Judisial. Nah, kemarin yang kasus waktu mau pemilihan Wapres itu yang rame, kan sebetulnya untuk menjadi presiden atau wakil presiden itu dia usianya harus di atas 40 tahun. Tuannya begitu. Nah, Gibran itu kan belum 40 tahun. Jadi gimana caranya supaya dia bisa ikutan? Ya akhirnya dirubah tuh lewat Mahkamah Konstitusi. Konstitusi itu mahkamah untuk itu tadi ya, salah satunya untuk apa namanya? Konstitusi, menguji undang-undang. Jadi dia bisa menguji undang-undang yang sudah ada kan undang-undangnya itu sebetulnya nggak boleh nih di bawah 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, terus sama Mahkamah Konstitusi diuji undang-undang itu masih relevan nggak gitu. Bisa nggak kita ganti gitu. Akhirnya diganti deh. Makanya apa namanya?
walaupun di bawah 40 tahun bisa menjadi wapres. Gitu. Walaupun itu sebetulnya harusnya mekanismenya panjang ya, kita nggak tahu apakah itu melalui tahapan seperti itu atau tidak ya, karena waktu itu kan bapaknya yang jadi presiden. Jadi kita nggak tahu tuh yang balik lagi seperti apa. Tapi yang pasti itu sudah ada keputusannya. Tapi mereka juga sebetulnya punya kekuatan hukum untuk membatalkan, misalnya membatalkan hasil pemilu atau menentukan hasil pemilu. Kayak misalnya waktu siapa yang sebelumnya tuh waktu Jokowi masih jadi presiden itu kan juga sempat rame ya karena Prabowo merasa menang gitu kan, hasilnya sekian. Atau Jokowi yang menang karena hasilnya sekian. Akhirnya kan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Terus diputuskan Jokowi yang menjadi presiden waktu itu ya, sebelum yang sekarang. Itu dia punya fungsi seperti itu, Mahkamah Konstitusi itu. Jadi dia bisa memutuskan sengketa di hasil pemilu gitu kan. Kan dulu ada kasus yang wah itu ada pemalsuan lah, ada bocor, ada apa segala macam. Nah, itu diputuskannya di Mahkamah Konstitusi. Juga termasuk bisa membubarkan parpol. Nah, jadi luar biasa ini perannya ya, kalau orang-orangnya sembarangan itu negara kita bisa ancur-ancuran. Kalau mereka orang-orang yang bisa disuap gitu ya, tolong dong nih supaya anakku jadi wapres ini misalnya ya, kalian akan hidup tentram lah gitu ya, dikasih harta 7 turunan tapi kalian harus membuat keputusan seperti ini. Kalau kalian tidak mau misalnya menolak nih, aku nggak mau deh dikasih uang begitu, menolak ya mungkin nyawa gitu ya, kamu tidak akan selamat atau kamu akan apa gitu ya, diancam seperti itu. Akhirnya mereka memilih untuk setuju misalnya. Nah kan kalau orang-orang yang mentalnya lemah, mereka bisa menggadaikan dirinya atau negara ini demi uang. Gak apa-apa deh, aku dapat harta 7 turunan gitu. Ya kan, masa bodoh nanti negara ini akan seperti apa. Atau aku udah punya uang, kalau negara ini hancur, aku bisa hijrah ke luar negeri. Kabur dulu ke luar negeri, beli rumah di luar negeri, di Singapura lah, di Malaysia lah, di Amerika lah, di Kanada lah gitu kan. Soalnya dia negara mau hancur, yang penting aku enggak gitu. Nah itu kan mental orangnya rusak ya, seperti itu. Menggadaikan negara, rakyat, masyarakat demi kepentingannya sendiri. Ya, jadi dari sekarang kalian harus belajar, harus punya mental yang kuat ya. Kalau kita mau jadi pejabat negara ya anak-anakku ya, mau jadi anggota DPR atau siapapun itu harus punya mental siap mati. Maksudnya siap mati itu kalau misalnya kita nih disuruh berbuat korupsi atau yang tidak adil gitu ya, terus diancam. Kalau kamu nggak mau itu nanti kamu dibunuh, ya udah, konsekuensinya harus begitu, harus menjadi pejuang. Kita kan berjuangnya tidak seperti di Palestina misalnya ya, menggunakan senjata atau apa gitu, soal itu bisa mati. Nah kita memperjuangkan kebenaran juga. Itu harus punya mental seperti itu. Jadi jangan mau enaknya aja, biar terkenal, biar bisa mengangkat derajat keluarga, jadi orang kaya, jadi ini, jadi itu gitu loh. Padahal kita sedang terperosok ke jurang yang dalam, nauzubillah min dzalik ya. Semoga ini menjadi pelajaran ya, segala yang kalian alami pada masa ini. Nah, sekarang kita mengenal ya, kita berkenalan dengan tokoh-tokohnya yang saat ini menjabat di DPR dan MPR ya, untuk periode tahun 2024 sampai tahun berapa anak-anak? Sampai tahun berapa? 2024 sampai tahun? Masa kepemimpinannya sampai berapa tahun? 2008. 2008. Ya, 2029 ya. Dari 2024 sampai 2029. DPR sekarang dipimpin oleh Puan Maharani dari Partai Politik PDI. Anggota DPR RI berjumlah 580 orang. Itu berasal dari parpol ya, atau partai politik. Partai politik di Indonesia ada berapa?
Coba sebutkan, pasti banyak. Mana Rul? Coba sebutkan satu aja. PDI. Ya. Amira. Ya, Bu. Ya, apalagi partainya yang lain? Itu Hah? BNI. NU sama Bu. Apa? Gimana hasil, Pak? NU sama Bu. Itu maksudnya double apa? Opan sama Bu. Opan. Airahma, coba Airahma. PKS. PKS ya. Ibas. Diam kamu. Pebi dari Marga Mulia. Apalagi tadi sudah PDI, sudah PKS, apalagi? Partai-partai yang kamu tahu. Gak tahu. Nggak tahu? Harus tahu ya, nanti kan mau milih. Tahu, tapi masih 5 tahun lagi ya. Tahu. Pebi nggak tahu, Pebi? Gak tahu, Bu. Nggak tahu. Kalau Citra? Tahu. Citra partai apa Citra? Tahu, Bu. Citra. Nggak tahu juga. Apa? Yang kemarin itu yang Eko Patrio itu dari partai apa coba? Banteng itu kan. Biru, Banteng manu, berem. PKB. PKB mah Hejo, PKB Hejo. Tapi itu udah bener ya, ada partai namanya PKB. Kalau yang Eko Patriot di mana? Eta. Yang biru tuh ada 2, ada dari Nasdem, satu lagi dari PAN. Ya. Iya, PAN. Ya, jadi banyak ya, ada yang besar-besar, ada termasuk yang PSI itu, PSI. Golkar, mah itu apalagi tuh sejak zaman dulu kala ya, Golkar, PDI, dulu tuh cuma 3 sama P3. P3 itu yang hijau itu yang kemudian pecah jadi PKB, yang satu P3, satunya PKB itu sama-sama hijau. Nah, banyak dulu zaman ibu waktu kecil tuh partainya cuma 3, Golkar, PDI sama P3. P3 tuh Islam. Golkar tuh orang-orang pemerintah, jadi semua hampir orang pemerintah tuh harus Golkar, anak-anak sekolah Golkar semua milihnya kuning. Nah kalau yang apa namanya, kalau PDI itu biasanya orang-orang kalangan apa ya, pekerja-pekerja dari daerah, bukan ya, jadi 580 orang itu berasal dari parpol-parpol yang tadi disebutkan, ada PKS, PDI, PKB, P3, PAN, Nasdem, PSI, apalagi tuh banyak. Kalau ketua DPD-nya, ada lagi namanya DPD ini diketuai oleh Sultan Bakhtiar Najamuddin. Nah, anggota DPD RI terdiri dari 152, namanya senator atau perwakilan. Jadi itu mengirimkan 4 orang. Jadi dia bukan dari parpol, tapi dari masing-masing provinsi, pemerintah daerah. Karena sekarang jumlah provinsinya 38, jadi Boy, gerakan boy. Sholat langsung kami sholatkan, ingat. Dodi, aku itu Dodi. Kami pada sholat telah besadan. Bener kata Dodi. Cek 23. satu lagi nih ketua MPF namanya Ahmad Muzani, itu dari Gerindra. Tadi Ibu lupa ya, ini juga parpol ya dari Gerindra. Nah, anak-anakku, semua anggota DPR dan anggota DPD itu, mereka semuanya termasuk dalam MPR. Jadi itu
dijumlahkan tuh dari 580 orang DPR ditambah 152 orang dari DPD. Jumlahnya ada 732 orang. Itu yang hanya di Jakarta ya. Nanti di daerah ada lagi yang namanya DPRD ya. Yang sekarang pada digeruduk-geruduk itu oleh pendemo itu DPRD. Selain DPRD juga Polda ya. Kalau di Jakarta kan namanya apa? Polri ya. Polri. Kepolisian Republik Indonesia. Kalau di daerah namanya Polda, Polisian Daerah. Daerah. Geruduk kedua, sebetulnya niat awalnya kan cuma menggeruduk DPR tuh, tapi karena ada peristiwa yang dilindes itu kan, yang wafat itu yang ojol dilindes sama tank baja dan mob, akhirnya jadi ngacak-ngacak polisi juga ya. Harusnya ya jangan begitulah ya, masa sampai membunuh orang gitu, kali gitu ya, gimana mau melindungi rakyat? Harusnya melindungi rakyat, ini malah membunuh rakyat, polisi teh kumaha. Ini sudah dicatat semua? Ya. Nah, nanti kita insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang DPR dulu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan ya? Kita Sudah cukup. udah cukup. Sudah. Sana hujan nggak? Iya. Salin Bu. Belum. Alhamdulillah kalau nggak hujan ya. Bincang kita. Ngobrol. Kemana? Baik anak-anakku, terima kasih untuk kerjasamanya pada hari ini. Dengan baik, menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu, sudah menjawab ya, sudah mencatat dengan baik juga. Semoga ilmunya manfaat ya dan menambah pengetahuan buat kalian semua. Apakah pelajaran hari ini menambah pengetahuan? Ya. Keren Bu. Ya. Jadi ada yang mau ini cita-citain jadi anggota DPR atau MPR? Oh ya. Ketua RT. Jika tidak di Puan Maharani kok. Rakyat. Yang penting itu kan harus jujur ya, dan kita itu punya sesuatu yang punya ilmu atau pengetahuan yang yang bisa membantu kita untuk dipercaya oleh orang lain. Misalnya ada yang ahli teknologi, ada yang ahli apalagi ya, tata negara, macam-macam ya. Terus selain itu juga harus punya kemampuan public speaking. Kemampuan, pernah lihat nggak? DPR itu kan kerja rapat ya, memberikan pendapat, yaitu menurut kami dari fraksi ini, komisi begini-begini, harusnya itu RUU ini dibuat atas dasar begini. Kami setuju atau kami tidak setuju. Harus berargumen, harus berani bicara. Makanya kita juga di backup ya, dibantu di BK-nya dengan belajar komunikasi, belajar public speaking. Nah, itu akan berguna untuk kehidupan kalian, bahkan sampai nanti kalau jadi perwakilan dalam tingkat apapun, mau tingkat RT, tingkat RW, atau sampai jadi perwakilan nasional ya, mudah-mudahan. Anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Selamat sampai di rumah. Semoga ilmunya manfaat, sehat semua lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Anak-anak, alhamdulillah hari ini rezeki pelajarannya banyak sekali.
Harapannya ada yang bisa menjadi investasi pengetahuan buat kalian, buat bekal di masa dewasa ya. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.